Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Etika Bisnis akan mempresentasikan mengenai isu-isu etis dalam periklanan, etika pemasaran, dan otonomi konsumen. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu saya, Vivit Nilasari, kemudian Bayu Erdinsah, Elvani Ellen Pandiangan, dan Raihan Gilang Adipe. Isu-isu etis dalam periklanan. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari iklan. Nah, iklan sendiri yaitu merupakan komunikasi tidak langsung yang didasari keunggulan produk untuk mempengaruhi keputusan pembelian si konsumen. Nah, fungsi iklan itu ada informatif dan persuasif, yaitu informatif mengenai informasi tentang produk dan persuasif yaitu mengenai ajakan untuk membeli produk tersebut. Namun, dalam periklanan dilatar belakangi dengan ideologi yang tidak sehat yaitu konsumerisme, di mana kita sebagai konsumen dianggap sebagai berada pada sisi objek yang dapat diperas atau dimanfaatkan atau mudah dimanipulasi. Ada dua persoalan etis dalam periklanan, yaitu yang pertama, periklanan dan kebenaran, yang kedua, periklanan dan manipulasi. Nah, yang pertama yaitu periklanan dan kebenaran, merupakan kebenaran dalam iklan. Nah, pada umumnya, periklanan tidak mempunyai reputasi baik sebagai pelindung atau pejuang kebenaran. Dalam konten iklan biasanya memuat hal-hal yang dilebih-lebihkan, maka dari itu banyak orang yang tidak percaya terhadap kebenaran dalam iklan tersebut. Kemudian ciri-ciri iklan yang baik yaitu satu, secara etis mereka itu berkaitan dengan kepantasan, tidak berbau hal-hal senonoh dan layak untuk ditonton di kalangan semua umur. Yang kedua estetis, yaitu dengan kelayakan, dibuat dengan layak, seperti memperhatikan target market, target audiens, dan kapan harus ditayangkan. Misal iklan rokok harus ditayangkan lebih dari jam 10 malam. Kemudian artistik, yaitu bernilai seni atau sehingga mengundang daya tarik halayak. Tentunya dalam membuat iklan harus diperhatikan hal-hal yang menarik seperti audio yang jelas, kemudian gambar yang menarik, dan sebagainya. Periklanan dan manipulasi, yaitu iklan dianggap mampu memanipulasi publik melalui periklanannya tersebut. Nah, ini berkaitan erat dengan fungsi iklan yang persuasif, namun tidak terlepas dengan fungsi informatif. Kemudian, bahasa iklan yang persuasif ini dianggap mampu memanipulan konsumen sehingga merubah keputusan pembeliannya yang tadinya tidak ingin membeli, kemudian dipengaruhi oleh bahasa iklan, ketertarikan terhadap iklan, akhirnya dia membeli barang yang diiklankan tersebut. Kemudian ada dua cara untuk memanipulasi orang dengan periklanan. Yang pertama, subliminal advertising, dan yang kedua, iklan yang ditujukan kepada anak-anak. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai isu-isu periklanan, di mana terdapat dua cara untuk memanipulasi dengan periklanan. Yang pertama, subliminal advertising, dan yang kedua, iklan yang ditujukan kepada anak-anak. Langsung saja. Pertama, subliminal advertising merupakan teknik periklanan yang sekilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat, sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Teknik ini memuat pesan tersembunyi yang disisipkan pada sebuah objek atau media tertentu untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar audiens. Teknik ini bisa dipakai di bidang visual maupun audio. Terdapat beberapa jenis iklan subliminal seperti surrogate advertising, testimonial, transfer, wit and humor, dan unstated assumption. Yang kedua, iklan yang ditujukan kepada anak-anak. Iklan seperti ini pun harus dianggap kurang etis karena anak-anak mudah dimanipulasi dan dipermainkan. Iklan yang ditujukan langsung kepada anak-anak tidak bisa dinilai lain daripada manipulasi, karena itu harus ditolak sebagai tidak etis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis iklan subliminal. Yang pertama, surrogate advertising.
Surrogate advertising merupakan bentuk iklan untuk mempromosikan produk terlarang seperti rokok dan alkohol dalam penyamaran produk lain. Contohnya, di India ada sejumlah besar perusahaan yang melakukan iklan pengganti, seperti Bagpiper yang mengiklankan Bagpiper Club Soda dibandingkan Whisky dan brand Imperial Blue yang mengiklankan CD. Yang kedua, testimonial. Testimonial merupakan iklan yang menampilkan kesaksian dari orang-orang terkenal yang memakai produk yang diiklankan. Contohnya, brand kecantikan Wardah menggunakan artis terkenal sebagai brand ambassador, seperti Inneke Koeswoari, Dewi Sandra, Zaskia Sungkar, Tayana Sapira, Raline Shah, Natasha Rizky, Amanda Rawles, dan Fenita Ari. Selanjutnya, transfer. Transfer merupakan iklan yang bertujuan membentuk persepsi positif audiens terhadap produk. Dicontohkan pada iklan Coca-Cola Zero versi James Bond, membentuk persepsi positif tentang audiens yang mengonsumsi produk tersebut dikiaskan dengan keseruan dan kekerenan aksi James Bond. Selanjutnya, wit and humor. Wit and humor merupakan iklan yang menarik perhatian audiens dengan bumbu-bumbu humor, baik dari segi visual maupun bahasa yang digunakan. Contohnya pada iklan Nike dan Tiger Woods. Yang terakhir, unstated assumption. Unstated assumption merupakan iklan yang menampilkan pesan tersirat. Jadi audiens hanya bisa memahami iklan ini jika mereka memahami makna di balik pesan iklan ini. Contohnya pada Axe bermakna bahwa jika menggunakan produk Axe, maka aroma tubuh akan menarik perhatian. Etika pemasaran adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan untuk mengambil keputusan dalam memasarkan produk dengan beretika yang baik dan benar. Etika pemasaran dan otonomi konsumen. Dalam pemasaran, konsumen merupakan hal yang sangat penting. Maka untuk memenangkan pangsa pasar perusahaan harus memperhatikan otonomi atau hak konsumen yang ada. Etika pemasaran dalam konsep produk yaitu produk yang dibuat, berguna dan dibutuhkan masyarakat. Produk yang dibuat berpotensi ekonomi akan berkredit. Produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, dan yang keempat, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Etika pemasaran dalam konteks harga, yaitu harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang kedua, perusahaan mencari margin laba yang layak. Dan yang terakhir, harga dibebani kos produk yang layak. Etika pemasaran dalam konsep tempat atau distribusi, yaitu barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Yang kedua, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks promosi. Etika pemasaran memuat ada 3 faktor yang mempengaruhi manajer pemasaran untuk melakukan tindakan tidak etis. Yang pertama, manajer sebagai pribadi. Manajer sebagai pribadi ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Faktor yang lain yang mendorong manajer melakukan perilaku tidak etis yaitu agama dan tingkat pendidikan. Yang kedua, organisasi. Adanya aturan tertulis serta kebijakan ada organisasi. Adanya aturan tertulis serta kebijakan resmi dari top manajemen akan mempengaruhi tindakan etis para manajer, sehingga kadangkala mereka mengabaikan prinsip-prinsip pribadi mereka untuk kepentingan organisasi. Yang ketiga ada lingkungan. Poin berikutnya adalah perhatian untuk konsumen. Secara spontan, bisnis mulai dengan mencurahkan segala perhatiannya kepada produknya, bukan kepada konsumen. Presiden John F. Kennedy pada tahun 1992 mengirim kepada Kongres DPR Amerika apa yang disebut sebagai Special Message on Protecting the Consumer Interest, di mana ia menetapkan 4 hak yang dimiliki setiap konsumen, yaitu the right to safety, the right to be informed, the right to be choose, and the right to be heard. Otonomi konsumen. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat penting atau yang paling hakiki dalam berbisnis. Itu dikarenakan bisnis tidak akan berjalan jika tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat atau ditawarkan oleh pembisnis. Yang kedua, pelanggan adalah raja. Raja di sini berarti dialah yang harus dilayani dan dialah yang harus dijadikan tujuan utama oleh para produsen. Konsumen pun harus diperlakukan baik secara moral,
bukan sebagai untuk tuntutan etis, tetapi sebagai syarat mutlak akan keberhasilan suatu usaha. Kemudian konsumen pun memiliki haknya sendiri. Yang pertama adalah hak akan keamanan. Hak akan keamanan berarti produk yang dihasilkan oleh produsen itu tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan para konsumen. Yang kedua adalah hak akan informasi. Hak akan informasi ini berarti konsumen harus mengetahui bahan baku atau komposisi yang ada dalam produk tersebut. Kemudian hak untuk memilih. Konsumen berhak memilih berbagai macam barang atau jasa yang ada di pasar bebas untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian adalah hak untuk didengar. Karena konsumen yang menggunakan barang atau jasa itu, maka konsumen berhak melakukan kritik, saran, dan masukan agar kebutuhan konsumen sehari-hari dapat terpenuhi. Kemudian adalah hak akan lingkungan. Hak akan lingkungan, konsumen menuntut para produsen untuk mendesain sedemikian rupa produk atau jasanya agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Kemudian adalah hak akan pendidikan.